Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferus Matiafi. Saya dari 4802 dengan NIM 70708243002. Eh, Pertama-tama, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat merasakan nikmatnya hingga saat ini. Salawat serta salam Salam serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan materi tentang makna toleransi dalam kehidupan beragama. Mari kita lanjut ke presentasinya. Makna toleransi dalam kehidupan beragama. Itu adalah tema yang akan saya bahas pada hari ini. Kita lanjut ke slide berikutnya untuk menjelaskan materi-materi yang saya buat dan telah saya buat. Yang pertama, ada pendahuluan. Indonesia merupakan negara yang akan keragaman budaya, suku, ras, dan agama. Keberagaman ini adalah anugerah sekaligus tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan selalu terhadap dengan perbedaan termaksud dalam hal kepercayaan dan keyakinan beragama. Di sinilah pentingnya toleransi terutama dalam kehidupan beragama. Toleransi bukan hanya sebuah sikap pasif membiarkan perbedaan, tetapi merupakan bentuk kesadaran aktif untuk kehidupan berdampingan secara damai, tanpa mengurangi keyakinan pribadi masing-masing. Toleransi dalam keberagaman sangat penting karena menyangkut kebebasan setiap individu untuk menjalankan keyakinan tanpa adanya tekanan paksaan maupun diskriminasi. Dengan tumbuhnya sikap toleran, perbedaan tidak lagi menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi saran untuk mempererat persatuan solidaritas sosial. Oleh karena itu, pentingnya bagi masyarakat Indonesia memahami makna serta mengamalkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk slide berikutnya, itu ada pengertian toleransi beragama. Secara umum, toleransi beragama adalah kesediaan untuk menerima kenyataan bahwa orang lain memiliki pandangan keagamaan yang berbeda. Ini mencakup menghormati hak orang lain untuk menjalankan ajaran agamanya, tanpa gangguan, intimidasi, atau diskriminasi. Toleransi bukan berarti setuju terhadap ajaran agama lain, tetapi lebih kepada menghormati hak individu dalam menjalankan keyakinan masing-masing. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di slide berikutnya ada dalil tentang makna toleransi dalam kehidupan beragama, yaitu pada Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, Lakum dinukum wal yadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Toleransi dalam kehidupan beragama merupakan sikap saling menghormati perbedaan keyakinan, kepercayaan, serta praktik ibadah antara pemeluk agama yang berbeda. Ini bukan berarti harus menyamakan semua agama meyakini ajaran agama lain, melainkan memahami bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing dengan damai. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada makna penting dalam toleransi beragama antara lain: 1. Menghargai kebebasan beragama setiap individu memiliki hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama kepercayaannya sesuai dengan keyakinan. Toleransi menuntut kita untuk tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Yang kedua, itu ada menjaga keharmonisan sosial. Dengan toleransi, masyarakat yang majemuk dapat hidup berdampingan secara damai. Perbedaan tidak menjadikan alasan untuk perpecahan, melainkan justru memperkaya kehidupan bersama-sama. Dan yang ketiga ada menumbuhkan rasa empati dan saling pengertian. Toleransi mendorong kita untuk melihat dunia dari sudut orang lain, membantu membangun empati, mengurangi prasangka atau stereotip negatif antara umat beragama. Yang keempat, itu ada
hindari konflik dan kekerasan ketika berbeda ketika perbedaan dihargai. Potensi konflik atas nama agama dapat diminimalisir. Toleransi menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang aman dan damai. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ada yang kelima. Yang kelima adalah mewujudkan persatuan dalam keberagaman Indonesia. Misalnya, sebagai negara dengan berbagai agama dan kepercayaan, menjadikan toleransi sebagai landasan penting dalam membangun persatuan nasional. Toleransi bukan hanya tentang hidup berdampingan, tapi juga tentang kesediaan untuk saling menghormati, berdialogi, dan bekerja sama meskipun berbeda keyakinan. Ia adalah nilai leluhur yang memperkuat fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita next ke slide berikutnya. Berikutnya ada landasan toleransi dalam kehidupan beragama. Di Indonesia, prinsip toleransi telah tertanam dalam dasar negara, yakni Pancasila, khususnya sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Negara mengakui keberadaan berbagai agama dan menjamin kebebasan warga negara untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Selain itu, dalam berbagai agama pun, ajaran tentang cinta kasih, kedamaian, dan saling menghormati menjadi inti mengajar penting dalam rukun meskipun berbeda keyakinan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk di slide berikutnya ada bentuk nyata toleransi beragama. Yang pertama, tidak menghina dan merendahkan ajaran agama lain. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk melaksanakan ibadah dengan tenang. Yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Yang keempat, menghormati hari besar keagamaan orang lain. Dan yang kelima, menjalin pertemanan dan kerjasama lintas agama. Next. Untuk slide terakhir, yaitu ada penutup. Toleransi dalam kehidupan beragama bukan hanya menjadikan tuntunan moral, tetapi juga kebutuhan nyata dalam masyarakat yang majemuk. Tanpa toleransi, perbedaan bisa menjadi sumber perpecahan, namun dengan toleransi, perbedaan justru memperkaya dan saling memperkuat jalinan kebersamaan. Di toleransi bukan hanya sekedar diam dalam perbedaan, tetapi aktif menciptakan ruang untuk saling menghargai, memahami, dan bekerja sama. Sekian dari saya, Fairuz Mawatiafi. Maaf bila ada suara yang mengganggu karena saya sedang berada di Danau Telkom University. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.